Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Ridwan. Di sini saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan P3 PPLK Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dan alhamdulillah Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, kami di sini sudah punya ruangan micro teaching yang insya Allah lengkap. Mari kita perkenalkan ruangan micro teaching Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Oke, ini adalah sudah ada catatan tulisan ruangan micro teaching, ya, artinya ini khusus untuk ruangan micro teaching Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Baru di sini, ini jadwal kami dari 6 prodi, ya, dari yang ada di Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, mulai dari prodi sejarah, prodi bahasa Indonesia, prodi bahasa Inggris, prodi Penjaskes, prodi PG PAUD, dan prodi PGSD. Di sini sudah kami siapkan jadwal-jadwalnya dari per tiap kegiatan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Oke, ini di sini sudah ada benderanya, bendera putih, bendera merah putih. Oke, ini whiteboardnya sudah lengkap. Di sana ada presiden kita, ya, dan wakil presiden. Lalu Bapak Ibu, di sini ada sound system, ya. Sound systemnya sudah oke, sudah bagus. Ini di sini sound system langsung di sini ada, gitu ya. Fokusnya sudah kita siapkan, sudah kita okekan. Lalu ini di sini tempat mahasiswa kita, ya, mahasiswa kita tempat untuk belajar. Dan ruangan ini panjangnya itu adalah 9 meter, ya, lalu lebarnya itu adalah 7 meter. Nah, di sini ada tempat pengontrolan. Pengontrolan pada saat mahasiswa sedang praktek di sini dan dikontrol di sini. Mari kita ikuti ruangan di dalam sini. Oke. Ini di sini di belakang, ini tempat ruangan untuk mengontrol saat mahasiswa sedang berpraktek di sana. Lalu di sini yang untuk pengontrolannya. Nah, ini sudah ada mulai dari cerminnya sudah oke. Lalu di sini ada komputernya sudah kita siapkan. Nah, di sini lagi sama masih komputer, ya, Bapak Ibu. Ini colokannya udah kita readykan, udah kita siapkan. Lampu sudah terang. Lalu di sini juga ada komputer juga, ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada tempat ininya, ya, tempat Microsoft ini, ya, untuk pengecekan, gitu ya. Nah, lalu ini buku-buku laporan-laporan PPLK saat mahasiswa setelah melaksanakan PPLK. Di sinilah sudah kita arsipkan, sudah kita rapikan dengan bagus. Ini meja, gitu ya, Bapak Ibu. Lalu apa lagi, ya? Nah, ini nanti pengontrolannya ke sana. Bisa dilihat dari kaca sini. Begitu. Oke. Dari ruangan panjang 9, lebar 7, AC-nya pun ini di sini sudah ada 2, Bapak Ibu, ya, 1, dan di belakang sana ada 2, dan AC-nya sudah mengikuti standar, ya, sudah standar ruangan micro teaching, sudah oke, sudah dingin, sudah bagus, mantap. Oke. Di kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung ada beberapa unit, dan yang akan saya jelaskan adalah di sini unit Pusat Pengembangan Pendidikan P3 PPLK STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Tentunya di Pusat Pengembangan Pendidikan P3 PPLK STKIP Setiabudi Rangkas Bitung ini ada beberapa program yang sudah kita lakukan, dan ada beberapa program yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama mulai dari
nama ya. Ini di sini adalah Pusat Pengembangan Pendidikan dan PPLK. P3 PPLK Setiabudi Rangkas Bitung merupakan transformasi dari unit pelaksana teknis ya PPLK menjadi pusat pengembangan pendidikan yang memberikan layanan berdasarkan program dari 4 divisi. Nah, dari 4 divisi ini pengembangannya dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah, ini di sini visi misi visi misi P3 PPLK. Visinya menjadi pusat pengembangan pendidikan yang bermutu, berreputasi dan berbudaya nasional. Lalu misinya di sini dalam rangka mewujudkan visi tersebut, P3 PPLK menjabarkan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah menyelenggarakan program pengenalan lapangan kependidikan yang berreputasi. Yang kedua adalah mengembangkan kurikulum dan inovasi pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan profesi guru yang berreputasi. Yang keempat adalah memfasilitasi pengembangan kinerja dan karir dosen. Yang kelima, memberikan layanan bimbingan konseling bagi sivitas akademik di lingkungan kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dan yang keenam adalah mengembangkan kerjasama institusi dalam pengembangan pendidikan yang berlandaskan budaya nasional. Ini adalah visi misi P3 PPLK kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Mari kita lihat selanjutnya di sini. Struktur organisasi P3 PPLK STKIP Setiabudi Rangkas Bitung di sini mulai dari Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan P3 PPLK, yaitu adalah saya sendiri, Mukhtar Ridwan MPD, dan di sini ada Subag ya, Pusat Pengembangan Pendidikan dan PPLK, yaitu adalah Ibu Ajeng Ginanjar MPD, dan selanjutnya ada Divisi Pengembangan Praktik dan Pengenalan Lapangan, Bapak Debi Pauji Asidik MPD. Lalu ada Divisi Pengembangan Kurikulum Inovasi Pembelajaran, yaitu ada Bapak Dede Kurnia Adiputra MPD. Lalu ada Divisi Pusat Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi, yaitu adalah Bapak Puji Siswanto MPD. Dan selanjutnya ada Divisi Pengembangan Karir dan Bimbingan Konseling, yaitu adalah Bapak Taufik Hidayat Soeharto MPD. Nah, ini adalah struktur organisasi P3 PPLK STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Program yang sudah terlaksana ini di tahun 2021 yang dilaksanakan oleh P3 PPLK. Yang pertama adalah ada micro teaching, yaitu dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, PPLK-nya dilaksanakan pada saat bulan Agustus sampai September 2021. Lalu ada workshop juga ya, workshop penyusunan RPS dan materi bahan ajar dilaksanakan tanggal 30 Agustus tahun 2021. Lalu ada pameran pendidikan dalam rangka Hari Guru dilaksanakan tanggal 25 November tahun 2021 yang dikerjasamakan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Lalu selanjutnya di sini ada kompetisi inovasi lomba ya, lomba pembelajaran pasca pandemi itu di bulan 2 saya ulangi, di tanggal 29 bulan November 2021 kita mengadakan lomba inovasi pembelajaran pasca pandemi yang pesertanya itu diikuti oleh guru-guru SD ya dan SMP se-Kabupaten Lebak. Oke, lalu dan terakhir kita BIMTEK jabatan fungsional tanggal 9 Desember tahun 2021 ini BIMTEK ini
diikuti oleh peserta para dosen yang berada di lingkungan STKIP Setiabudi Rangkas Bitung yang akan mau menaikkan pangkat jabatan ke fungsional. Baik, ini ada link workshop ya yang sudah dilakukan oleh P3 PPLK tahun 2021 pada mahasiswa semester 6. Jadi ini adalah link YouTube-nya. Link YouTube karena kita setiap kegiatan selalu dipublish di YouTube, di web kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung dan di media-media yang lainnya. Ini ada link-linknya, bisa dilihat, dan jika ingin dibuka silakan tinggal dicatat aja linknya, nanti akan keluar di kegiatan workshop PPLK tahun 2021 pada mahasiswa semester 6. Baik, lalu selanjutnya rencana program kerja ya P3 PPLK STKIP Setiabudi Rangkas Bitung tahun 2022. Pertama, kita akan melaksanakan program kerja MOU dengan Dinas Pendidikan dan kepada para sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Lalu yang kedua, akan melaksanakan ujian praktik micro teaching. Yang ketiga, PPLK. Yang keempat adalah workshop pengembangan bahan ajar bagi dosen. Yang kelima, pelatihan bahasa Inggris khusus untuk dosen kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Yang keenam adalah kompetisi inovasi pembelajaran abad 21 berbasis kurikulum merdeka bagi dosen. Lalu yang ketujuh saya sedikit kurang ini. Dan ketujuh ada diseminasi hasil penelitian internal dan eksternal bekerjasama dengan P3 PMI kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dan ini di sini jadwal-jadwalnya sudah kita rencanakan mulai dari bulan Agustus, Maret, Juli, ya, lalu ke Oktober, November, dan Desember. Jadi dari ketujuh indikator ini sudah kita rencanakan di program kerja P3 PPLK di tahun 2022 nanti. Baik, kita selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi program PPLK kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Nah, mulai dari program pengenalan lapangan kependidikan yang dinamakan PPLK adalah di sini salah satu program dalam pendidikan jenjang sarjana strata 1 dan kependidikan yang dirancang untuk melatih para calon pendidik dalam menguasai kemampuan kependidikan yang utuh dan terintegrasi, yang mana setelah menyelesaikan pendidikan mereka siap untuk diterbangkan ke sekolah-sekolah khususnya di lingkungan Kabupaten Lebak umumnya, provinsi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada pelaksanaan PPLK secara terjadwal dilakukan sesudah para mahasiswa calon pendidik dianggap mendapatkan bekal yang memadai dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karena di kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung ini adalah calon pendidik semua, jadi kita memprogramkan, membina mahasiswa, mendidik mahasiswa agar untuk menjadi mahasiswa yang berkompeten dan mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai budi luhur, ya, dan profesional, kira-kira seperti itu. Nah, lalu mengarahkan program pengenalan lapangan kependidikan yang bereputasi. Yang kedua, membentuk mahasiswa atau calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, ya, profesional, dan sosial. Selanjutnya, melatih keterampilan mahasiswa atau calon guru
dalam mengajar atau membimbing secara real di sekolah. Selanjutnya, memberikan pengalaman kepada mahasiswa atau calon guru terkait tugas-tugas guru. Selanjutnya, melatih mahasiswa atau calon pendidik dalam menguasai kependidikan yang utuh dan terintegrasi. Ini adalah tujuan program PPLK Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Lalu selanjutnya adalah alur program PPLK. Nah, di sini alur program PPLK ini ada beberapa. Yang pertama dimulai dari PPL 1. Nah, PPL 1 ini nanti dari ke-6 prodi yang ada di kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung itu diberikan selama 1 semester oleh dosen PPL 1-nya dengan bidang keilmuannya tentunya si pendidik, si pengajar dosen PPL 1 ini adalah orang-orang yang memang dia punya kompetensi di bidangnya. Lalu setelah PPL 1 itu ada yang namanya ujian, yang kedua adalah ujian praktik micro teaching. Ini yang sering dilakukan di ruangan micro teaching, diikuti oleh semua 6 prodi yang ada di kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Lalu Bapak Ibu, sasarannya di sini ada akreditasi mulai dari akreditasi A, B, C. Ya, tapi yang kita prioritaskan biasanya mahasiswa kita diberangkatkan, diterjunkan itu ke setiap sekolah yang akreditasinya sudah B dan paling terbaik adalah A ya akreditasinya. Nah, lalu ketiga ada kita baru pemberangkatan ke pelaksanaan PPLK di sekolahnya masing-masing. Struktur panitia PPLK tahun yang dilakukan oleh kita tahun 2021, mulai dari penanggung jawab, ketua pelaksana, bendahara 1, bendahara 2, kesekretariatan, lalu bidang-bidangnya di sini ada unit administrasi umum, lalu ada unit registrasi dan pemetaan, lalu ada unit controlling, publikasi dan dokumentasi, ada unit pengolahan nilai, dan ada unit sarana dan prasarana dan perlengkapan yang akan dilaksanakan pada saat PPLK tersebut. Nah, ini adalah struktur kepanitiaan kami pada tahun 2021. Dari tadi yang sudah saya sampaikan dari struktur kepanitiaan ini kita pecahkan mulai dari tugas dan tupoksi panitia tersebut. Mulai dari ketua pelaksana ini sudah ada penjabaran, dia bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab dan pengarah PPLK tersebut. Ya. Selanjutnya mengontrol persiapan dan pelaksanaan PPLK ya, dan seterusnya. Lalu di sini ada tugas bendahara juga. Bendahara di sini ada berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait registrasi pembayaran PPLK. Ya, lalu seterusnya ada unit administrasi umum untuk tugas dan tupoksinya membuat surat permintaan, ya, rekomendasi dosen pembimbing dari prodi serta merekap surat balasan. Lalu ada unit registrasi pemetaan. Nah, di sini unit registrasi pemetaan ini untuk melaporkan data yang sudah fix ya peserta PPLK pada waktu yang ditentukan. Ya. Lalu ada unit controlling, publikasi dan dokumentasi. Tugasnya adalah mengontrol kondusivitas kegiatan PPLK agar berjalan dengan lancar, agar terkoordinir dan terlaksana. Lalu ada unit pengolahan nilai. Di sini untuk unit pengolahan nilai adalah ada berkoordinasi dengan unit sarpras ya terkait untuk buku penilaian peserta PPLK, berkoordinasi dengan kepala pusat PPLK
STKP STIA Budi Rangkas Bitung. Dan terakhir ada unit prasarana kelengkapan. Nah, tugasnya adalah untuk menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan PPLK, ya, mengkoordinir pembagian atribut yang akan diberikan kepada mahasiswa. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai memaparkan tadi unit P3 PPLK kampus STKP STIA Budi Rangkas Bitung berjalan dengan lancar. Saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan P3 PPLK kampus STKP STIA Budi Rangkas Bitung mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lebak, untuk Provinsi Banten umumnya, untuk Indonesia. Kami dari kampus STKP STIA Budi Rangkas Bitung mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Khairun nas an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.